Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramasya Ramsana S, NPM 22351089 dari kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video yang telah saya pelajari sebelumnya. Di sini adalah pertemuan 7 tentang UI interaction. Di sini yang pertama ada styling di Rich Native. Styling dengan JavaScript. Di Rich Native, styling menggunakan JavaScript. Komponen inti menerima properti style, format, nama, dan nilai. Nama properti menggunakan camel case, contohnya seperti background color atau bukan background color. Pengguna style ada dua. Yang pertama objek. Style bisa berupa objek JavaScript biasa. Yang kedua ada array, bisa juga berupa array. Gaya terakhir dalam array akan memiliki prioritas tertinggi. Style sheet grid itu untuk komponen yang kompleks. Gunanya style sheet grid itu agar kode lebih rapi. Nah, di sini ada height and width di Rich Native. Fix di dimension atau dimensi tetap. Definisinya itu dimensi komponen diatur dengan width dan height tetap dalam style. Satuannya itu semua dimensi di Rich Native tidak memiliki satuan dan mewakili density independent pixels atau DP. Kelemahannya itu ukuran fisik komponen bisa berbeda di berbagai perangkat dan ukuran layar. Lalu perbedaan ini umumnya tidak terlalu terlihat dalam penggunaan normal. Flex dimension atau dimensi fleksibel. Definisinya itu menggunakan flex agar komponen dapat menyesuaikan ukuran secara dinamis berdasarkan ruang yang tersedia. Flex 1 mengatur komponen untuk mengisi semua ruang yang tersedia secara merata dengan komponen lain dalam frame yang sama. Prinsipnya itu untuk semakin besar nilai flex, semakin besar ruang yang diambil dibandingkan dengan saudara atau sibling lainnya. Syaratnya itu adalah parent harus memiliki dimensi tetap atau flex. Jika tidak, dimensi parent menjadi 0 dan anaknya tidak terlihat. Selanjutnya ada layout dengan flexbox di Rich Native. Yang pertama ada flexbox di Rich Native. Flexbox digunakan untuk mengatur tata letak anak-anak komponen secara konsisten di berbagai ukuran layar. Yang kedua ada properti flexbox utama. Yang pertama itu ada flex, yaitu menentukan bagaimana elemen mengisi ruang di sepanjang sumbu utama. Lalu ada constraints sama dengan cell sheet grid. Ada container, flex titik 21, flexbox, flex titik 21, orange box, flex titik 22, green box, flex titik 23. Nah, rasio ruangan itu merah 1/6, orange 2/6, dan hijau 3/6. Yang kedua ada lex direction, menentukan arah tata letak anak-anak dalam sumbu utama. Yang pertama ada column atau default dari atas ke bawah. Lalu ada row dari kiri ke kanan. Lalu ada column reverse dari bawah ke atas. Lalu ada row reverse dari kanan ke kiri. Selanjutnya yang ketiga ada justify content, mengatur perataan anak-anak dalam sumbu utama. Yang pertama ada flex start atau default ke awal kontainer, flex end ke akhir kontainer, center di tengah kontainer, speak between jarak rata antar elemen tanpa jarak di ujung, speech around jarak rata dengan ruang di awal dan akhir elemen. Lalu ada speech evenly, jarak rata antara elemen termasuk ujung kontainer. Yang keempat ada link in items, mengatur perataan anak-anak dalam sumbu silang
atau cross axis. Ada yang pertama itu ada stretch atau default memenuhi sumbu silang, flag start ke awal sumbu silang, flag end ke akhir sumbu silang, center di tengah sumbu silang. Baseline mengatur anak-anak berdasarkan baseline text. Yang ketiga ada properti tambahan flexbox. Yang pertama ada align self mengatur perataan elemen tunggal mengesampingkan align item dari parent. Lalu ada align content mengatur distribusi baris dalam tata letak yang memiliki banyak baris. Itu yang pertama ada flag start ke awal sumbu silang, ada flag end ke akhir sumbu silang, center di tengah sumbu silang, space between, space around, space evenly mengatur jarak antar baris. Lalu ada flag warp mengatur apakah anak-anak dapat membungkus jika ruang tidak cukup. Itu ada dua. Yang pertama ada no wrap, semua anak dalam satu baris. We wrap membungkus ke baris berikutnya jika diperlukan. Yang keempat ada properti ukuran dan posisi. Yang pertama ada width and height. Ada tiga, yaitu yang pertama auto, ukuran berdasarkan konten. Yang kedua pixel, ukuran absolut. Dan yang terakhir ada persen dari ukuran parents. Yang kedua adalah position. Ada tiga juga. Yang pertama ada relatif, posisi relatif terhadap tata letak normal. Absolute, posisi relatif terhadap blok kontainer terdekat. Yang terakhir ada static, posisi default dalam tata letak normal tanpa memperhitungkan top, left, right, atau bottom. Yang terakhir adalah properti flexbox lainnya seperti flex basis untuk default sebelum flex grow dan flexing diterapkan. Lalu ada flex grow mengatur seberapa banyak ruang tambahan yang diambil elemen. Lalu ada flexing mengatur seberapa banyak elemen menyusut jika ruang tidak cukup. Dan yang terakhir ada gap, row gap, column gap, itu mengatur jarak antar elemen. Selanjutnya ada handling touch in regenerative. Regenerative menyediakan beberapa komponen untuk menangani gestur sentuhan, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi mobile. Yang pertama ada on press, itu fungsi yang dijalankan saat tombol ditekan. Title, itu teks yang ditampilkan pada tombol. Color, itu warna tombol. Komponen touchable, jika button bawaan tidak cocok, Anda bisa membuat tombol custom menggunakan komponen touchable. Seperti button itu sederhana untuk aksi ketukan umum. Touchable highlight itu latar belakang gelap saat ditekan, cocok untuk elemen yang dapat diklik. Touchable opacity itu mengurangi opasitas saat ditekan, cocok untuk tombol transparan. Lalu ada touchable without feedback, itu tanpa feedback visual, berguna untuk menutup keyboard atau aksi UI lainnya. Yang terakhir ada unlock phrase, itu menangani gestur tekan lama. Nah, di sini selanjutnya ada navigation between search in regenerative. Navigasi enter screen di regenerative untuk mengelola transisi antar layar. Regenerative menggunakan Reg Navigation yang merupakan pustaka navigasi yang umum digunakan. Ikhtisar Reg Navigation. Reg Navigation menyediakan beberapa jenis navigasi. Yang pertama ada Stack Navigation untuk transisi antar layar seperti tumpukan kartu. Yang kedua ada Tab Navigation untuk beralih antar tab. Lalu ada Drawer Navigation untuk menu samping. Nah, di sini ada animasi di regenerative.
Animasi sangat penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang menarik. Animasi membantu memberikan kesan gerakan yang realistis seperti saat objek bergerak secara halus atau berhenti dengan perlahan. Rich Native menyediakan dua sistem animasi utama. Yang pertama ada Animate, yaitu mengontrol animasi secara detail dan interaktif. Yang kedua ada Layout Animation untuk perubahan tata letak global yang otomatis. Lalu ada Animate API. Animate berfungsi untuk membuat animasi kompleks secara performa tinggi dengan hubungan deklaratif antar input dan output. Komponen yang menggunakan Animate yang pertama adalah View, Text, Image, Scroll View, Flat List, dan Section List. Ada juga bisa membuat komponen animasi sendiri dengan Animate, Create Animate Component. Lalu ada Fat Anim, yaitu objek Animate Value untuk menyimpan nilai opacity. Lalu ada Animate Timing, itu fungsi untuk mengatur animasi berdasarkan waktu tertentu. Ada Use Native Drive, itu menggunakan Tree UI asli untuk performa tinggi. Selanjutnya adalah Gesture Responder System di Rich Native. Gesture Responder System digunakan untuk mengelola levelsley dari gestur atau sentuhan pada aplikasi Rich Native. Sistem ini bertujuan untuk memahami niat pengguna saat melakukan sentuhan seperti menggulir, menggeser, atau mengketuk. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan banyak sentuhan secara bersamaan. Fungsi Gesture Responder System. Sistem ini diperlukan untuk membantu komponen dalam menangani interaksi sentuhan tanpa harus mengetahui informasi detail tentang parent atau child komponen. Best parents dalam gesture handling. Untuk membuat pengalaman pengguna lebih baik, interaksi sentuhan dalam aplikasi harus memiliki yang pertama itu feedback atau hit-like hitting. Tampilan respon visual pada komponen yang menangani sentuhan. Beri indikasi apa yang akan terjadi setelah gestur selesai. Yang kedua ada cancel ability, yaitu pengguna harus bisa membatalkan aksi dengan cara menarik jari mereka keluar dari area sentuhan sebelum gestur selesai. Selanjutnya ada networking di Rich Native. Rich Native menyediakan beberapa cara untuk melakukan permintaan jaringan atau networking seperti Patch, API, XML HTTP request, dan WebSocket. Ini memungkinkan aplikasi memuat data dari URL jarak jauh atau berkomunikasi dengan API REST menggunakan Patch API. Patch API adalah metode bawaan di Rich Native untuk melakukan request ke server. API ini mirip dengan XML HTTP request di browser. Metodenya itu menentukan jenis request seperti get, post, put, delete. Lalu ada headers, mengatur header HTTP untuk request. Ada body, mengirim data ke server dalam format JSON menggunakan async atau await. Untuk membuat kode lebih mudah dibaca, gunakan async atau await saat melakukan request. Handling error, selalu gunakan try atau catch untuk menangani error dalam permintaan jaringan. Jika tidak, error akan terabaikan secara diam-diam. Nah, di sini yang terakhir ada accessibility dalam Rich Native. Rich Native menyediakan API untuk mengintegrasikan aplikasi dengan teknologi bantu seperti pembaca layar bawaan, voice over iOS, dan talkback Android.
Dengan menggunakan API ini, aplikasi bisa lebih ramah bagi pengguna dengan kebutuhan aksesibilitas. Berikut adalah beberapa properti aksesibilitas yang dapat Anda gunakan di Regenerative. Properti aksesibilitas yang pertama adalah accessible, menandakan apakah elemen view adalah elemen aksesibilitas. Jika true, anak-anak elemen di dalamnya digabungkan menjadi satu komponen yang dapat dipilih. Yang kedua, di sini fokus aksesibilitas hanya tersedia pada view induk, bukan pada text 1 atau text 2. Accessibility label memberikan label yang digunakan pembaca layar seperti voice over atau talkback untuk mengidentifikasi elemen yang dipilih. Lalu ada accessibility hint, memberikan konteks tambahan tentang tindakan yang akan terjadi jika pengguna berinteraksi dengan elemen tersebut. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.